Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat siang. Saya mau sampaikan untuk kita firman Tuhan yang bertemakan iman yang mengubah keadaan. Saya tidak tahu bagaimana situasi keadaan Bapak Ibu Saudara, apakah dalam keadaan buruk, apakah dalam keadaan situasi yang sangat mengintimidasi, membuat pengharapan seolah tidak ada. Lukas 7 ayat 2 sampai 10 di sini ada sebuah kisah perwira di mana juga ART-nya atau asisten rumah tangganya sedang sakit dan sangat menderita. Dan saya melihat bahwa perwira ini memiliki iman yang luar biasa yang mengubah keadaannya hingga sampai kesembuhan asisten rumah tangga itu. Iman ialah suatu instrumen untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Kisah Lukas 7 ayat 1 sampai 10 itu adalah seorang perwira yang memiliki seorang asisten rumah tangga yang sangat menderita dan hampir mati. Dan dikatakan dalam ayat 2 dia bahwa dia adalah sangat sakit keras dan hampir mati, artinya tiada pengharapan lagi. Lalu yang mau saya sampaikan untuk kita adalah langkah-langkah apa yang dilakukan perwira itu sehingga ia memiliki iman yang mengubahkan situasi di rumahnya. Dan kalau boleh saya melihat saudaraku yang dikasih dalam Tuhan di dalam Lukas pasal 7 ayat 3 ini. Bahwa perwira ini memang pernah mendengar bahwa Yesus itu adalah pribadi tabib yang ajaib yang menyembuhkan banyak orang dan dia punya kuasa. Dan kita tahu berbicara tentang mendengar. Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul daripada pendengaran akan firman Kristus. Maka oleh karena itu modal yang dia miliki itu adalah bahwa pernah dia mendengar tentang Yesus adalah tabib yang ajaib. Berbicara tentang mendengar zaman dulu itu perwira dan saat ini saudaraku kita adalah membaca firman Tuhan atau juga mendengar dalam gereja bahwa memang Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Biarlah kita semakin banyak duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan yaitu firman Tuhan atau membaca firman Tuhan. Itu yang pertama dan itu modalnya langkah awal. Langkah yang kedua saudara-saudara sekalian, bahwa dia memanfaatkan instrumen yang ada pada dia. Instrumen apa yang ada pada perwira itu? Perwira itu menyuruh orang-orang tua-tua Yahudi untuk mendatangi Yesus supaya Yesus mau datang ke rumahnya dan menyembuhkannya. Dan mengapa dia harus menyuruh para orang tua-tua itu? Saya percaya yang pertama hal dia pikirkan karena dia adalah tentara Romawi dan bukan orang Yahudi. Dan memang dia bukan orang yang awalnya percaya kepada Yesus atau kepada Yahweh. Dia adalah penyembah dewa matahari sebagaimana yang awalnya dulu penyembahan orang Romawi. Kemudian yang kedua, mengapa dia memakai instrumen itu orang-orang tua itu untuk datang kepada Tuhan adalah karena dia telah banyak berbuat baik dalam pembangunan rumah orang Yahudi. Sudah banyak sumbangannya. Tentu kalau dia minta tolong kepada orang tua-tua itu yang saya sebut itu adalah instrumennya, maka tentu tua-tua itu akan mau mendengar dia. Dan akhirnya kita memang melihat bahwa ketika dia menyuruhnya dalam Lukas 7 ayat 6, Yesus langsung respon. Karena memang para tua-tua itu memberitahu bahwa perwira itu banyak menolong pembangunan rumah ibadah. Dan yang ketiga, saya melihat bahwa perwira itu memiliki iman yang mengubahkan situasi keadaannya adalah karena perwira itu adalah memiliki pribadi yang rendah hati. Dalam ayat 6 sampai ayat 8 ditulis, yaitu Lukas 6 ayat 6 sampai 8. Perwira itu berkata, tak usah Yesus datang ke rumah saya. Biarlah dia katakan saja sepatah kata bahwa hambaku itu akan sembuh. Biarlah dia berkata sepatah kata saja. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Yesus meresponnya bahwa itu adalah pengakuan yang luar biasa. Dan belum pernah dia lihat iman seperti itu di tengah-tengah orang Israel. Maka Yesus mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh perwira itu. Dan memang dalam mengapa saya katakan dia adalah orang yang rendah hati adalah menurut Lukas 7 ayat 7 sampai 8 dia menggambarkan siapa dirinya. Dia menggambarkan bahwa siapa posisi dia di antara perwira itu, di antara tentara Romawi, karena dikatakan dia adalah seorang perwira memiliki bawahan. Kalau dia suruh kepada bawahnya akan melakukannya, dan di bawah-bawahnya itu masih ada orang. Artinya bahwa dia adalah seorang perwira yang punya kuasa di dalam jabatan dia. Tetapi dia merasa tidak layak menerima Yesus.
Nah, hal itulah yang membuat saya katakan dalam poin ketiga periode itu adalah orang yang rendah hati. Lalu apa hasil dari iman yang mengubahkan keadaan yang saya katakan sebagai tema tadi? Dalam ayat 10, asisten rumah tangga itu langsung sembuh. Perubahan terjadi. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saat ini saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara, bagaimana persoalan hidupmu, sedang apa yang terjadi, apakah engkau hampir putus asa? Milikilah iman yang mengubahkan keadaan seperti perwira ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Haleluya, haleluya, amin.